Oh ya dok ya. Oh Halo iya ya. Bu Ramita, apa kabar Bu? Halo dok, assalamualaikum semuanya. Hai, Ya, Waalaikumsalam. Sudah lama oke. nggak ketemu ya. Ini saya kalau ketemu dokter berasa muda 17 tahun dan kurus 20 kilo. Iya, iya, iya. Tapi Ini masih sampai, muda, Kak. iya alhamdulillah karena kalau ngelihat buku-buku saya nih untuk teman-teman Wah, semua udah lama ya. sebagai eh, pasien setia dokter dan rumah sakit Bunda. Saya tadi buka anak-anak sampai nanya, ngapain Bun ngeluarin buku gitu. Ini mau ngobrol sama Dokter Indra jadi ngeliat buku kamu 2004, 2007. Ya Allah, anaknya tingginya udah 185, Dok. Masih zaman muda waktu itu. Selalu muda. Iya, iya, iya. Iya, Mungkin nanti bisa berbagi siap, pengalamannya Dok. kepada yang belum berkesempatan Siap, memperoleh Dok. Siap, buah Dok. hatinya ya. Siap, Dok. Ya, Ya, halo Ibu. masih. Ya, Ibu Moza Pramita ini adalah salah satu pasien Dokter Indra di Morula IVF Jakarta. Mm-mm. Beliau didiagnosa PCOS dan endometriosis. Nah, Mm-mm. kita langsung aja ya Bu ya, sharing perjalanan program kehamilan Ibu Baik. di Morula. Baik, salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih atas kesempatannya untuk Morula IVF Indonesia dan tentunya yang terhormat Dr. Indra. Dr. Indra Ya. ini nama yang sangat dekat Bapak Ibu sekalian di keluarga kami karena seibu mertua saya, seibu saya. Kalau ada orang baru menikah atau sudah lama menikah, terus bertanya kepada orang tua saya gitu ya, both sides, baik itu mertua maupun ibu kandung, waktu itu Moza susah kan ya hamilnya Bu Dewi atau Bu Ati, terus gimana? Jadi namanya ibu Dokter Indra tuh on top of mind dari kedua nenek-nenek atau eyang dari anak-anak saya. Jadi saya ingat ceritanya itu 2003 berarti ya. 2003 itu artinya saya sudah hampir 4 tahun menikah karena saya dan suami Panya Sregar menikah di tahun 99. Nah, pada saat itu saya masih usianya 24 ya. Kita 6 bulan kosong, setahun kosong, pasti sudah panik. Jadi kita sudah lumayan ke beberapa dokter. Nah, mindset kita di awal itu adalah saya nggak kenapa-napa, saya sehat kan. Jadi kalau kita ke dokter terus dibilang ada kenapa-napa, pasti kita ada defense mechanism. Jadi udah langsung defense. Nah, terus saya akhirnya mendapatkan rekomendasi nama Dokter Indra karena saya berkenalan dengan seorang teman yang sudah 7 tahun menikah. Terus dia bilang, Mos rumah lo di mana? Di Jalan Surabaya. Aku bilang depan Pasar Antik. Oh, dekat sama Rumah Sakit Bunda. Coba ke Dokter Indra NC Anwar. Datang ke sana. Saya mendapatkan cerita dari teman tersebut. Saya pikir gini, dia aja udah 7 tahun masih tetap nyoba. Jadi kita yang 3,5 tahun, ayo kita coba. Nah pada saat saya bertemu dengan Dokter Indra, seingatan saya tidak ada pemaksaan dari Dokter Indra, tapi dokter langsung bertanya hal yang selama ini jarang ditanyakan oleh dokter lain mungkin ya. Jadi pertanyaannya gini, Ibu Moza, kalau mens tepat waktu, mens tepat waktu. Lancar, lancar. Sakit nggak? Oh, saya pasti pingsan, dok. Jadi saya tuh dari SMP, Bapak Ibu sekalian, setiap mens itu hari pertama, saya pingsan pasti. Mau itu di sekolah, saya langsung masuk di poliklinik, sampai di kuliah, itu legendary banget, Moza Pramita pingsan di kereta, karena mens hari pertama. Nah, pada saat itu, karena saya masih belum menikah, jadi, it's something, it's something normal, orang mens memang kadang-kadang sakit sampai pingsan. Ternyata begitu saya cerita sama dokter Indah, terus bilang, oh itu berarti sudah ada tanda-tanda ibu ada kelainan. Kita langsung tindakan ya. Nah, pemilihan kata tindakan dok, kalau saya boleh cerita ke seluruh media yang pernah mewawancarai saya, tindakan itu tidak semengerikan kata-kata operasi. Jadi kalau misalnya saya sama dokter lain gini, oh ya udah kita langsung operasi saya, itu rasanya tuh seluruh badan langsung lemes. Hah, gila dioperasi, seumur hidup gue nggak pernah dioperasi gitu.
Tapi Dokter Indra kita ambil tindakan. Tindakan ini adalah untuk melihat bagaimana keadaan di dalam tubuh Ibu Moza. Kenapa saya menggunakan bahasa bukan yang bahasa medis, Dok? Supaya teman-teman juga yang kita semuanya lagi berjuang untuk mendapatkan buah hati, kadang-kadang ada kata-kata yang membuat kita ngeri yang langsung kita bilang, forget it, I'm not going to do it. Jadi kata-katanya saya menggunakan bahasa yang sangat mudah. Singkat cerita, saya sepakat untuk melakukan laparoskopi. Dok, if you remember, this is exactly the date di tahun 2003, karena saya ingat banget, Dok, dokter kan nggak Natalan? Iya. Bu Moza Natalan nggak? Enggak. Jadi Dok, kita ambil akhir tahun. Jadi tuh Natalan kita di rumah sakit, ya kan, supaya nggak diganggu. Karena kan kalau orang pada aktivitas biasa, mau jenguk loh, mau apa, enggak lah, saya pokoknya tindakan. Singkat cerita kita melakukan tindakan laparoskopi, dibersihin tuh istilahnya ya Dok ya, yang selama ini sisa-sisa saya yang, wah Bu, ini udah jadi planet nih di sini, kalau ceritanya dokter gitu, udah jadi planet nih semuanya di sini, dibersihin semua, udah deh saya tenang mengikuti tindakan laparoskopi. Mungkin sampai situ dokter mau ada tanggapan sebelum saya lanjut, Dok? Ya, saya kira cukup. Sebenarnya memang saya juga agak lupa-lupa ingat. Secara pasiennya banyak banget. Dari saya aja ya, kalau MLM, saya udah jadi diamond loh, ya kan? Rekomendasi banyak banget. Pasien ke Dokter Indra. Nah, udah cukup lama ya, waktu itu Morula masih baru, karena Morula tahun 98 baru mulai. Jadi, termasuk yang pertama lah ya. Morula yang awal-awal. Betul. Waktu itu memang saya ingat kita langsung melakukan laparoskopi karena yang lain kelihatannya normal kan. Betul Dok. Sedangkan kita yang jelas tidak terjadi kehamilan dalam kondisi yang normal. Karena itu kita berusaha mencari mungkin ada faktor lain di rongga perut. Ya, betul. Laparoskopi. Kalau nggak salah waktu itu memang ada masalah di rongga perut yang kemudian kita bersihkan ya. Untuk bisa terjadi kehamilan selanjutnya. Saya kira itu mungkin yang saya ingat ya. Betul Dok. Jadi setelah laparoskopi itu dokter juga bilang, Bu Moza, nanti kondisinya ya kalau habis laparoskopi benar-benar menggunakan logika yang menurut saya tuh sangat masuk akal dan tidak nakut-nakutin. Ibaratnya Ibu Moza di umur 25 itu, kan udah hampir 28 ya, 27, 28, itu dibersihkan semuanya Bu ya. Jalannya bersih. Nah, supaya bersih nih, nanti spermnya Bapak lancar, kita bikin kosong dulu ya gitu. Jadi nggak ada kesan mengerikan bahwa Mas nanti di steril terus lo nggak mens, karena kan pemikiran-pemikiran itu hal yang menakutkan buat perempuan, buat saya gitu. Kalau gue nggak mens gimana gitu. Jadi dokter bikin steril, aku ingat tuh Dok, Januari ya kan steril, ya kan. Terus Februari steril. Bayangin tuh ulang tahun tapi nggak mens, rasanya sampai makan orang. Ini saya ngomong apa adanya ya, karena itu kondisi badan kita tuh jadi panas karena dibikin disuntik ya. Supaya nggak mens. Supaya nggak mens deh pokoknya gitu. Dokter tuh bahkan tidak menggunakan kata-kata kayak orang menopause, sama sekali enggak. Jadi menggunakan bahasa, kemampuan dari dokter itu juga untuk mengemong kita pada saat kita panik dan berharap, itu sangat penting. Saya ingat banget tuh, Januari, Februari, Maret gitu kan. Oke, dibikin nggak mens. April saya mens ya Dok, gitu kan. Iya kata dokter, mens. Terus mestinya Mei udah nggak mens nih. Mens lagi bulan Mei. Ngambek-ngambeknya kan. Sudah, pokoknya saya nggak mau lagi gitu kan. Kayaknya udah ngeliat suami juga udah malas gitu. Nah, ternyata tingkat kepasrahan dari calon ibu, di mana pada saat semua orang, tuh saya paling sebel tuh Bapak Ibu sekalian kalau dibilangin gini, mau hamil itu harus pasrah. Terus biasanya saya karena manusia ngegas ya, saya gini, gue udah pasrah. Ya kalau masih ngegas udah belum pasrah. Jadi kita berserah diri, pasrah, ya udah deh, terserah deh gitu ya. Gue udah mens 2 bulan, di bulan ketiga udah nggak mens, tuh langsung saya beli test pack. Belum berani ke dokter juga tuh. Terus saya test pack, akhirnya ada 2 garis biru yang diharapkan, baru
ketemu dokter. Jadi memang berprosesnya itu saya juga udah ngomong dari awal bersama dengan suami, look, we going to give it a try at Morula with Dr. Indra. We give it 6 months karena 6 bulan itu dipotong 3 bulan saya harus steril. Alhamdulillah di 2004 saya sudah melahirkan Malik. Sorry, mungkin tadi saya mundur sedikit kali ya, waktunya agak salah. 2002, 2003, 2004 Maret saya melahirkan Malik, yang insya Allah tahun depan udah 17 tahun, Dok. Wow, udah remaja ya. Udah remaja. Terus 2 tahun. 2 tahun kemudian, ini yang lucu banget. 2 tahun kemudian langsung kan hamil lagi kan, yang kedua. Akma, ya kan, di bulan Oktober 2006. Terus pas udah lahir Akma, Dokter Indra gini, nambah lagi nggak? Gue tutup langsung. 2 anak cukup. Jadi kalau saya boleh menambahkan buat para ayah bunda yang sedang berjuang untuk mendapatkan buah hati, tidak ada yang bisa meningkat atau menakar tingkat kepasrahan, hanya kita berdua bersama dengan pasangan. Tapi yang paling penting juga adalah tingkat kepasrahan itu kita yang tahu, kita yang nakar. So give yourself a 6-month period untuk jeda dan adjustment. After that, you guys need to do a review on your own. Itu masukan dari saya, Dok. Semoga bermanfaat. Jadi pada dasarnya kerjasama suami istri itu penting ya untuk saling mendukung dan menjalankan anjuran-anjuran dari dokter. Mudah-mudahan bisa mendapat hasil yang baik, ya kan? Betul. Itu usahanya seperti itu, kira-kira mungkin bisa menjadi dipahami oleh pasangan suami istri yang masih berupaya. Betul. Saya melihat dari cerita-cerita dokter juga, saya tetap follow Instagramnya Dr. Indra dan Morula IVF. Saya mungkin dalam kategori beruntung ya, Dok, dalam usia yang cukup muda, 4,5 tahun. Kali kalau teman-teman yang lain ada yang 7 tahun, 8 tahun, bahkan ada yang baru melahirkan di usia 42 tahun gitu. Jadi memang kesabaran tiap orang itu tidak bisa kita takar sebagaimana kita mau mengkonsumsi vitamin C, vitamin C atau vitamin C atau K dan D dan lain-lain. Tapi tingkat kepasrahan dari kita berdua sebagai pasangan itu akan menjadi fondasi yang sangat kuat. Dan kalau kita kuat, apapun di sekitar kita, apakah itu dari mertua, orang tua, bahkan teman-teman, kita juga lebih enteng gitu ngadepinnya. I'm not the kindest person when they ask about kok belum hamil, saya bisa fire back saat itu juga, gitu kan. Or I make sure that my mom atau my husband atau siapapun yang sayang sama saya ada di sekitar saya apabila ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. And I make sure kalau saya udah hamil, saya selalu ngomong sama yang pasangan baru, Bo, kalau ada yang nanya kapan lo hamil, lo boleh milih loh. Kalau lo mau galak, galakin aja, apa-apa. Pertanyaan basa-basi itu. Basa-basi membuat sedih loh, bisa sampai 2 hari nggak bisa bangun tuh gara-gara gituan. Bertanya nggak memikirkan yang ditanya gitu. Ya kan, tapi itu maksudnya basa-basi. Betul sekali. Nah, mungkin bisa jadi pelajaran buat pasangan suami istri yang belum, yang penting pasrah tapi harus berupaya, harus berusaha supaya bisa mendapat hasil sesuai yang kita harapkan. Ya, ini kalau ada pertanyaan-pertanyaan, Dok, di sini saya memang bukan dokter ya, tapi saya sebagai yang sudah melakukan. Jadi Dok, testimoni saya ini saya selalu mengingatkan ke teman-teman, look, if only I knew by the time I was 34 atau mungkin umur 34 saya belum hamil, saya pasti akan melakukan laparoskopi, apakah itu untuk hamil atau enggak. Bahkan saya bilang sama dokter waktu itu, Dok, kalau saya kerjain ini di umur 25, boleh nggak nanti saya the next 20 years saya laparoskopi lagi? Ngapain, kata dokter? Ya biar bersih aja sekalian. Now I'm 45 gitu kan.
masih ngantri ke SPOG, kalau nggak ke dokter Indra, saya ke rekannya dokter Taufik. Sampai kadang-kadang gini, gedenya sama yang hamil, tapi bukan buat hamil, tapi justru untuk melancarkan. Ada aja orang kesini mau hamil, saya sekarang mau mens. Jadi memang kita dalam kondisi, I don't know, maybe hormone imbalance, karena juga dengan usia dan keadaan ya, kan beda banget ya dok. Bertahun-tahun kita hidup gitu, mau lifestyle udah bagus, rajin olahraga pagi 1 jam, sore 1 jam, sometimes we are surrounded by dikelilingi oleh hal-hal yang mungkin tidak sehat untuk kita. That's why we need to do a check up. Ya, betul. Untuk kesehatan terutama memang harus melakukan pemeriksaan teratur. Yes, betul dok. Wanita terutama ya, kalau wanita terutama itu pap smear ya, dan pemeriksaan payudara itu yang dianjurkan tentu secara teratur dilakukan untuk wanita, apakah mau hamil atau tidak mau hamil. Iya. Menambahkan saja dok, makanya tadi saya berterima kasih dokter Indra dari awal tidak pernah menggunakan istilah-istilah yang menakutkan untuk saya sebagai pasien gitu ya, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Bahkan itu yang saya selalu sampaikan kepada teman-teman, look, dulu kita mungkin masih muda, kita pengen kalau anniversary itu dengan sesuatu yang romantis. Romantis itu apa sih? Bisa dinner, bisa trip. Tapi kalau buat saya, pertama ulang tahun saya di bulan Februari, saya melakukan mamografi dan donor darah. Kemudian di bulan September anniversary saya melakukan pap smear karena memang itu adalah kayak peringatan bahwa itu hari pernikahan saya gitu. Dan kemudian saya juga melakukan lagi donor darah. Jadi sesuatu yang kita lakukan untuk kesehatan kita bukan karena ada apa-apa, tapi karena kita tahu bahwa itu hal yang harusnya kita kerjakan. Itu aja Bu Dok. Ya, untuk mendeteksi dini ya. Iya, betul dok. Paling bagus untuk mengingat, karena kalau di Indonesia ini khususnya ya, semua harus diingat oleh pasien sendiri karena nggak ada yang mengingatkan. Nah, betul. Karena tertentu ada yang mengingatkan ya. Nah, kalau di sini supaya mudah, memang pada hari ulang tahun atau hari perkawinan ingat apa yang harus dilakukan. Yes, betul. Di ngurusi mungkin ya. Ulang tahun apa yang harus dilakukan? Pap smear atau mamografi misalnya, itu untuk memudahkan kita supaya jangan lupa, karena bisa jadi 2 tahun atau 3 tahun kita lupa nggak melakukan, dan itu mungkin. Nah itu dia dok, saya makanya nggak bisa berterima kasih dengan tim Morula IVF, dokter Indra dan juga dokter-dokter yang lainnya yang selalu saya bawa anak-anak juga kalau untuk pemeriksaan dokter anak. Dokter Nana, dokter Tiwi, it's like itu udah sebagai keluarga besar kita gitu. Jangan kita ketemu sama dokter itu hanya karena kalau ada keluhannya gitu. Jadi anak-anak nih akhir tahun gitu, saya tanya ke dokter Tiwi, dok vaksin apa lagi nih anak-anak yang belum? Karena gimana pun juga dia masih di bawah 21 kan, jadi masih tetap dalam pantauan kita. Kita juga, saya mencoba untuk mengingatkan teman-teman saya, loh, jangan cuman kalau ke dokter itu hanya karena ada keluhan atau karena gue ada mau begini nih. Do yourself a general check up karena itu adalah hadiah yang harus kita berikan kepada badan kita. Gitu dok. Oke. Mungkin ada yang ingin bertanya atau bagaimana? Ada nih dok, Rizky Apriliana. Oke. Oke, ya dok, ini ada pertanyaan dari Ibu Rizky Apriliana. Pertanyaan ini kepada Ibu Moza, mohon izin bertanya Ibu, kiranya ada kiat-kiat khusus atau tips untuk pasangan yang baru menikah dan program hamil? Terima kasih Ibu Moza. Baik, mungkin tantangannya beda ya dok. Dulu kita bersosialisasi, kalau kita nggak ada acara keluarga, atau kita nggak teleponan sama teman, kita nggak tahu kabar terbaru teman kita atau kenalan kita. Sekarang ini kan kita dikepung oleh sosial media dan kita udah nggak bisa nyaring gitu ya. Saya kadang-kadang saya saran sama teman-teman saya yang baru menikah terus pengen cepet hamil, jangan kebanyakan lihat sosmed seleb yang baru kawin udah langsung hamil terus langsung posting konten-konten bahagia. Mereka juga ada susah-susahnya gitu. Jadi avoid that. Tipsnya apa? Do a check up. Yang baru menikah, kalau memang dalam waktu 6 bulan belum ada tanda-tanda, kemudian Anda juga sebagai pasangan yang baru menikah belum pernah ke ginekolog, do a check up. Cek aja.
Karena kita ngecek ke ginekolog itu bukan berarti kita sakit, tapi justru untuk mengetahui kondisi kita seperti apa gitu. Jadi dok, Indonesia itu kan sangat tabu untuk pergi ke dokter, khususnya ginekolog kalau belum menikah. Terus pada baru menikah udah gelagapan gitu ya. Jadi saran saya untuk yang baru menikah dan lagi program hamil, diganti trip ngedate-nya itu ke dokter Indra. Karena itu yang saya lakukan ya dok. Tiap Sabtu jam 6 saya udah naruh buku. Di bunda, ya kan gitu. Terus tanya sama suster. Semua suster saya hafal, saya kenal gitu kan. Saya bilang, sus hari Sabtu tanggal 14 dokter ada operasi gak? Gitu kan. Kayaknya sih enggak bu. Ya udah saya taruh buku jam 6, saya datang jam berapa nih gitu kan. Supaya gak bete nungguinnya lama. Aku juga dokter laris ya pasti lama gitu. Jadi kita udah harus prediksi. Enjoy the moment that you've been waiting for gitu loh. Maksudnya being waiting for itu apa? Spend the time with your spouse gitu kan. Bersama pasangan. Ngobrol. Dulu kan kita belum bawa handphone kemana-mana ya. Jadi kita bisa ngobrol. Udah begitu hamil kedua sampai dokter gini, mentang-mentang udah hamil kedua udah gak ditemenin suami lagi. Enggak, udah cepet deh dok. Periksa. Udah gitu langsung lagi. Itu sih saran saya, nikmati masa berdua. Oke, terima kasih Bu Moza dan saran yang sangat bermanfaat pastinya untuk kita para pejuang buah hati ya. Ya. Oke, kayaknya sudah tidak ada lagi. Semoga bermanfaat sharing saya hari ini, Dr. Indra dan tim Morula IVF Indonesia. Ya, tidak lupa saya ingin berterima kasih kepada para narasumber kami, yakni Dr. Indra, spesialis obstetrik dan ginekologi, serta testimoni kami, Ibu Moza Pramita yang meluangkan waktu dalam acara ini. Terima kasih, Bu Dokter. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Ya, sampai ketemu ya. Ya, assalamualaikum. Di Car Free Day. Ya, iya benar. Aduh, tunggu aman dulu ya dok. Kita ketemu di sosmed aja. Mudah-mudahan cepat aman. Ya, mari dok. Stay safe. Bye. Terima kasih juga untuk para calon moms and dads untuk kehadiran siang hari ini. Bagi yang sudah melayangkan pertanyaan dan masih belum terjawab atau masih ingin berbincang-bincang langsung dengan Dr. Indra, bisa langsung saja ke klinik kita, Klinik Morula IVF Jakarta. Dr. Indra praktik dari hari Senin sampai hari Jumat dari jam 10 sampai jam 12 siang. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi timnya kami di 150-483 atau langsung bisa DM ke Instagram kami di Morula IVF_Jakarta. Reminder lagi ya, bagi para calon moms and dads yang hadir pada Morula Talk hari ini, serta baru mau merencanakan untuk melalui program kehamilan, kami memberikan penawaran khusus untuk paket BFS, berupa konsul USG dan pemeriksaan analisa sperma serta DNA fragmentasi. Dan bagi para calon moms and dads yang hanya baru mau konsultasi saja, Morula memberikan special price untuk konsul USG sebesar Rp550.000 bagi para calon moms and dads. Silahkan klik pada link kolom chat yang ada di samping layar monitor, moms. Dan ikuti paket IVF spesial treatment PCOS yang berlaku mulai dari 17 November sampai 31 Desember 2020 yang terdiri dari obat-obatan, tindakan beberapa pelayanan pendukung, serta untuk info lebih lanjut dapat langsung menghubungi timnya di 021 150 483 atau langsung bisa DM di Instagram kita ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy, and stay at home ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih ini? Banyak tuh, nggak ada waktu ya. Iya. Saya kan bisa sebelumnya untuk kebanyakan keguguran. Oke. Kamu namanya siapa? Buanita. Hah? Buanita.
Bu Anita. Bonita. Bonita. Iya. Oh, kira Bu Vita. Baru ya masuk